Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu cegah dia. Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ketika Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tidak masuk di dalam kelompok murid-murid Yesus, dicegah. Padahal dia berbuat baik, hanya tidak masuk di dalam kelompok murid-murid. Karena itu dicegah. Para murid mengklaim, menyatakan memang bukan kelompok kita, tapi dia berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain. Tapi Yesus menjawabnya, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus,
ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, sebenarnya para murid diajak untuk hatinya terbuka kepada orang-orang lain. Mungkin juga kelompok-kelompok lain yang berbuat baik. Oleh karena karya roh Allah itu memang tidak bisa dibatasi oleh kelompok tertentu, oleh murid-muridnya. Allah berkarya sesuai dengan kehendaknya kemana saja, membangkitkan karya-karya baik di kelompok-kelompok manapun juga. Seperti juga yang terjadi pada bacaan yang pertama, ketika orang itu memberikan roh sebagian, dikatakan sebagian roh Musa diberikan kepada 70, ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Dan mereka seperti nabi, dan itu setelah itu cukup sedemikian cukup itu tidak berlanjut. Tapi kemudian juga ada yang namanya Eldad dan Medad yang di luar perkemahan, dikatakan demikian. Dia juga bernubuat seperti nabi. Ketika dilaporkan, Musa mengatakan, Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa mengatakan, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita percaya bahwa karya kebaikan Allah, karya roh Allah yang memenuhi bumi dapat memberikan kebaikan-kebaikan pada siapa saja. Kita mengenal betapa banyaknya juga kelompok-kelompok di dalam gereja, kelompok-kelompok juga di luar gereja. Kelompok-kelompok itu dalam sejarah macam-macam, baik dalam kehidupan pribadi maupun juga di dalam kehidupan bersama. Misalnya saja ada banyak di dalam gereja kelompok-kelompok, kongregasi, ordo, bahkan juga kelompok-kelompok awam, religius ataupun awam. Dan dari sejarahnya, sejarah pendirinya, bagaimana roh itu menyampaikan sesuatu yang baik. Misalnya kelompok Ibu Teresa, Missionary of Charity, dia memperhatikan, menyelamatkan orang-orang atau anak-anak yang terlantar, yang kelaparan, yang mati di pinggir jalan,
tidak terurus, diurus. Masih banyak lagi kelompok-kelompok yang misalnya kelompok-kelompok mereka yang ingin berdoa, menyampaikan doa-doa bagi keselamatan gereja, bagi keselamatan dunia. Karyanya hanya doa, yaitu para rahib-rahib. Ada sejarahnya di dalam sejarah gereja. Bagaimana awal-awal gereja juga ada kelompok-kelompok yang hanya berdoa. Memang ada pekerja ini dan itu dan sebagainya. Tetapi roh itu hidup membangkitkan mereka untuk tetap berdoa bagi keselamatan gereja, bagi keselamatan dunia, bagi keselamatan banyak orang. Kelompok-kelompok yang bekerja untuk pendidikan, untuk karya-karya mencerdaskan, untuk karya-karya agar anak-anak ataupun siapapun mendapatkan pendidikan yang baik. Keterampilan-keterampilan dan lain sebagainya. Untuk karya-karya kesehatan dan sebagainya. Ada sejarahnya bagaimana roh Allah itu hidup di antara mereka. Dan tidak bisa mengklaim, inilah kelompokku, semua harus ikut di situ seperti murid-murid Yesus itu. Inilah kelompokku. Yang lain tidak berarti, yang lain dianggap, itu kata Yohanes pada awal mula. Tetapi yang tidak menentang, yang janganlah kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Kalau karya-karya baik jangan dicegah. Karena begitu tidak seragam, tidak semua sama. Aneka ragam karya-karya kita. Terbuka terhadap aneka macam karya-karya baik. Tidak seragam, tetapi beraneka ragam karya-karya baik. Yang penting semua terarah kepada satu Tuhan, kepada Yesus sendiri. Atas nama Dia. Dan kemudian juga tidak menjadi sandungan. Seperti dikatakan juga dalam Injil hari ini. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Tidak menjadi sandungan, tidak menjadi contoh buruk, teladan buruk. Teladan biasanya baik ya, tetapi contoh yang baik. Tidak menjadi sandungan terutama bagi yang lemah seperti anak kecil. Tidak menjadi sandungan, tidak menjadi contoh yang buruk. Karya-karya di dalam gereja, karya-karya. Dan ini sungguh-sungguh sebenarnya juga membuka mata untuk bersama-sama melihat. Bukan hanya di dalam kelompok-kelompok gereja, tetapi juga bisa melihat aneka ragam karya roh di luar kehidupan gereja. Sesuatu yang baik, dan kita percaya bahwa itu ada dan memang dikerjakan oleh karya Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu
kiranya juga membangkitkan bagi kita suatu hidup yang terbuka kepada orang lain, bukan hanya melihat dirinya sendiri, tetapi juga melihat kelompok-kelompok ataupun orang-orang lain, karya-karya orang lain yang baik. Inilah yang membuka hati kita terbuka kepada macam-macam karya-karya roh di luar gereja juga. Ini yang membuat kita sebenarnya menjadi hidup bersama di dalam damai, di dalam keharmonian. Apalagi kalau itu juga misalnya dengan dialog antar agama dalam kelompok-kelompok yang lain, membuka hati, terbuka kepada diskusi-diskusi macam-macam atas karya roh di dalam kehidupan bersama. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan atas karya-karya roh agar terus berlanjut, dan mohon juga dan kita sampaikan juga syukur atas karya-karya baik, karya-karya roh di dalam gereja untuk keselamatan manusia, keselamatan kehidupan kita bersama. Marilah kita sejenak hening merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.